Halo, selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Ekonomi pertemuan kelima. Hari ini kita akan belajar subtema baru yaitu tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Jurnal khusus ini adalah lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang jurnal umum. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian jurnal khusus, kedua menemukan perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus, ketiga mengidentifikasi manfaat jurnal khusus, dan yang keempat mengidentifikasi jenis-jenis jurnal khusus, dan nanti kita akan belajar bagaimana mencatat transaksinya. Nah, amati gambar di bawah ini. Ibu sudah memberikan sebuah gambar yaitu pedagang grosir beras. Transaksi di pedagang grosir beras. Nah, apa saja transaksi yang terjadi pada gambar di samping? Otomatis ada transaksi pembelian beras, ada penjualan beras, dan lain sebagainya. Nah, berapa sering transaksi tersebut terjadi? Sering, misalnya satu hari itu terjadi penjualan lebih dari 5 kali transaksi misalnya. Nah, terus bagaimana proses pencatatannya? Nah, apakah semua transaksi itu ditulis dalam jurnal yang sama, atau nanti dipilah-pilah penjualan sendiri, pembelian sendiri, atau sebagainya? Nah, di sini kita akan belajar tentang jurnal khusus yang nanti bisa membantu permasalahan dalam perusahaan dagang grosis beras ini. Untuk yang pertama, apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang, dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi nanti akan ada pengelompokan transaksi, ya nanti transaksi itu akan dicatat pada jurnal khusus, ya. Nah, di sini ada manfaat jurnal khusus. Yang pertama adalah memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Karena nanti jurnal khusus itu ada jenisnya, ada banyak jenisnya, maka misalnya ada pembelian, jurnal pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, bisa jadi nanti ada orang yang ada di bagian penjualan, ada di bagian pembelian, seperti itu. Yang kedua, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Karena tadi dipilah-pilah antara pembelian, penjualan, dan sebagainya, maka nanti bisa dilakukan pengendalian internalnya. Misalnya, oh ada masalah di pembeliannya, kita bisa lihat di jurnal pembeliannya, seperti itu. Yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Biasanya kalau transaksi di jurnal umum itu, setiap terjadi transaksi di jurnal umum harus diposting ke buku besar. Nah, seandainya bayangkan kalau satu hari itu transaksi penjualannya lebih dari satu, misalnya 10 kali. Nah, itu akan kesulitan, akan ribet nanti kalau setiap transaksi harus dibuat jurnal kemudian ditulis di buku besar. Nah, nanti kalau ada jurnal khusus ini, nanti postingnya itu adalah secara berkala, misalnya pembelian selama 1 bulan atau 2 minggu tergantung dari kebijakan perusahaan. Yang keempat, otomatis akan menghemat biaya dan efektif. Menghemat biaya dan tenaga. Kenapa? Karena kita tidak melakukan posting atau jurnal secara terus-menerus setiap hari, setiap transaksi, ya kan? Posting hanya dilakukan ketika berkala, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan itu posting untuk pembelian. Jadi kita kelompokkan, oh transaksi pembelian di jurnal pembelian, transaksi penjualan kredit di jurnal penjualan, transaksi pelunasan piutang di jurnal penerimaan kas, transaksi pembayaran utang di jurnal pengeluaran kas, seperti itu. Nah, di sini kita lihat apa saja sih perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama kita lihat dari formatnya, ya. Dari formatnya, kalau jurnal umum itu hanya tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Di situ mencakup semua transaksi, ya. Kalau jurnal khusus, formatnya itu tergantung dari jurnal yang dibutuhkan, dari komponen yang dibutuhkan pada jurnal itu. Misal, jurnal pembelian, ya, mencatat pembelian kredit, berarti di dalamnya komponennya ada, yang pasti ada pembelian dan utang dagang, ya. Kemudian ada pencatatan. Pencatatan di sini kalau jurnal umum hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, ya, satu orang saja dan satu jurnal. Tapi kalau jurnal khusus itu bisa diadakan karena lebih dari satu jurnal, misalnya 5 jurnal, 5 jenis jurnal, maka bisa dilakukan oleh 5 orang. Ada spesialisasi nanti di situ. Kemudian ada posting ke akun buku besar.
Kalau jurnal umum postingnya harus setiap saat terjadi transaksi. Kalau jurnal khusus itu dilakukan secara berkala, bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, tergantung dari kebijakan perusahaan. Dan yang keempat, penggunaannya. Jurnal umum itu biasanya digunakan pada perusahaan yang relatif kecil, perusahaan dagang yang relatif kecil. Sedangkan jurnal khusus itu biasanya dilakukan dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Karena di situ pasti akan banyak terjadi transaksi yang serupa dan berulang-ulang, ya. Nah, di sini kita akan lihat jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian atau JB, jurnal beli. Kedua, jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar, JKK. Yang ketiga, jurnal penjualan atau jurnal jual, JJ singkatannya. Yang keempat, jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk atau JKM. Yang kelima adalah jurnal umum atau JU. Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit. Jadi jurnal pembelian hanya khusus untuk pembelian kredit, baik itu barang dagang maupun pembelian harta lain, harta lancar, harta tetap, kendaraan, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Nah, nanti dari sini kita akan kita samakan persepsi bahwa nanti jurnal pembelian itu kita singkat dengan JB, jurnal beli, ya. Contoh transaksi di sini. Di sini ada faktur dari toko Mutiara dijual kepada toko emas Ciluba. Jadi, toko Mutiara menjual barang dagangannya atau toko emas Ciluba membeli barang dagangan kepada toko Mutiara. Ya, dikenakan faktur. Kalian ingat bahwa faktur itu adalah bukti pembelian secara kredit, ya. Dari sini bentuk jurnal pembelian seperti ini. Ada tanggal, nomor faktur yang tadi, keterangannya ini diisi tokonya atau perusahaannya, toko di mana tempat kita membeli barang dagangan itu. Syaratnya adalah syarat pembelian atau 2/10N/30, 2/10N EOM, dan sebagainya. Ref ini nanti kita contreng ketika kita sudah posting ke buku besar. Debit dan kredit. Debitnya berisi pembelian, kreditnya berisi utang dagang. Untuk bentuk yang pertama ini hanya khusus pembelian barang dagang, ya. Akan lebih lengkap ketika kita memakainya langsung ke format yang kedua. Ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat ref, pembelian, dan di sini ada serba-serbi. Serba-serbi di sini adalah untuk mencatat transaksi pembelian selain barang dagangan. Kalau pembelian di sini hanya ditulis untuk barang dagangan, tapi kalau di luar barang dagangan kalian tulisnya di sini. Kalian tulis dulu akunnya apa. Contoh, misal kita membeli peralatan secara kredit. Berarti di sini kalian tulis peralatan, refnya berapa, jumlah peralatannya berapa, utang dagangnya kita satukan. Ya. Utang dagangnya kita satukan, namun untuk pembelian dan barang dagang maupun di luar barang dagang kita pisahkan di akun pembelian dan di akun serba-serbi. Oke. Bisa dipahami? Jika bisa atau masih sulit untuk dibayangkan, Ibu berikan contoh di sini. Transaksi nomor 2, tanggal 4 Mei 2017 dibeli dari toko Mutiara 50 buah kalung senilai 5 juta masing-masing dengan syarat 2/10N/30 dengan bukti transaksi TMF401 dan biaya angkut sebesar 500.000 dengan metode pengiriman FOB shipping point dengan bukti transaksi BKK 3502. Berarti FOB shipping point nanti yang menanggung adalah pihak pembeli. Nah, di sini tanpa Ibu menjelaskan, oh ini secara kredit apa tunai, ketika ada syarat ini, Ibu tuliskan syaratnya, berarti otomatis itu adalah pembelian secara kredit. Jurnalnya akan seperti ini. Tanggalnya tulis dulu tanggal 4 Mei 2017, nomor fakturnya berapa, keterangannya toko Mutiara di mana tempat kita membeli barang, syaratnya kita tulis 2/10N/30, pembeliannya sebesar 250 juta diperoleh dari 5 juta harganya dikali 50 buah. Kemudian kreditnya adalah utang dagang 250 juta, ya.
debit dan kredit ini nanti ketika dijumlah harus imbang atau sama, ya. Nah, di sini misalnya nanti tidak ada nomor fakturnya, kalian strip saja. Yang selanjutnya, transaksi nomor 4. Di sini ada faktur dari toko pelangi. Kita membeli ATK toko dan ATK kantor. ATK itu adalah perlengkapan, alat tulis kantor, alat tulis toko, ya. Nah, di sini transaksinya seperti ini. Tanggal 11 Mei 2017 dibeli perlengkapan toko pada toko pelangi sebesar 750.000 dan perlengkapan kantor sebesar 500.000 secara kredit. Nah, di sini kan kita beli perlengkapan toko dan kantor secara kredit. Itu kan tidak termasuk barang dagangan, ya. Nah, maka kita akan tulis di serba-serbi. Kita lanjutkan tanggal 11. Nomor fakturnya jangan lupa. Nomor faktur dari bukti transaksi tadi, keterangannya toko pelangi di mana kita beli perlengkapan tadi. Syaratnya karena tidak ada keterangan syarat maka kita strip saja. Nah, yang diisi bukan pembelian di sini karena ini bukan barang dagangan, kita belinya kan perlengkapan, maka yang diisi adalah akun serba-serbinya. Ada perlengkapan toko, ada perlengkapan kantor, ya. Jumlahnya 750.000 untuk toko, 500.000 untuk kantor. Kreditnya adalah utang dagang, kita samakan saja angkanya, ya. Berarti utang dagangnya 750.000 dan 500.000. Bu, boleh nggak digabung? Ada yang boleh digabung, ada yang tidak boleh digabung. Kalau misalnya itu sama, misalnya perlengkapan tokonya itu sama, contoh beli pulpen sekian, buku sekian, penggaris sekian, nah itu kan termasuk perlengkapan toko, maka nanti digabung saja. Ini akan dipisah karena ini beda nih, untuk toko dan kantor itu beda, ya. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Intinya gini, jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi uang yang keluar dari kas. Atau ketika uang kas kita keluar, itu berarti kita masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, itu berlaku untuk semua transaksi apapun, ya, baik itu bayar utang dan sebagainya. Biasa disebut juga dengan jurnal kas keluar, atau kita singkat dengan JKK. Nah, di sini contoh transaksinya seperti ini. Tanggal 2 Mei dibayar sewa toko untuk masa 3 bulan sebesar 1.500.000. Nah, berarti kita kan membayar pembiayaan atau membayar biaya, kasnya keluar, ya kan? Yang kedua, tanggal 11 Mei dibeli dari toko Dewa Dewi 75 buah cincin senilai masing-masing 2 juta dan dibayar dengan cek rabat 10%. Artinya kalau kita bayar dengan cek, berarti kita bayar tunai, berarti pembelian tunai. Contoh tanggal 11 untuk pembelian secara tunai. Tanggal 14 melakukan pembayaran utang dagang kepada toko Mutiara. Nah, itu berarti pembayaran utang. Nah, jurnal pengeluaran kas berlaku untuk membayar biaya, pembelian secara tunai, dan melakukan pembayaran utang atau melunasi utang. Di sini ada bentuk jurnal pengeluaran kas. Sama, ada tanggal, ada nomor buktinya, ada keterangan diisi nanti tokonya apa, ref, kemudian di debit ada pembelian utang dagang dan serba-serbi, kemudian kreditnya ada kas dan potongan pembelian, ya. Kalian ingat ini, debit itu ada pembelian utang dagang dan serba-serbi, kemudian kreditnya ada kas dan potongan pembelian. Pencatatan transaksi pengeluaran kasnya, contoh transaksi nomor 2 tanggal 4 Mei 2017 dibeli dari toko Mutiara 50 buah kalung senilai 5 juta dengan syarat 2/10/30 dengan bukti transaksi tadi sama, ya. Nah, yang akan kita tulis adalah biaya angkut sebesar 500.000 dengan metode pengiriman FOB shipping point dengan bukti transaksi BKK 3502. Ya, BKK ini di sini adalah bukti kas keluar. Jadi, kita akan catatnya adalah ketika kita bayar tadi biaya angkut pembelian tadi. Tanggalnya tanggal 4, nomor buktinya BKK 3502 harusnya nih, ya. Keterangannya toko Mutiara, kita bayarnya ke siapa? Toko Mutiara. Nah, di sini bukan pembelian dan utang dagang, ya, tapi di akun serba-serbi. Nah, pembelian ini nanti ditulis atau diisi ketika kita membeli barang tunai. Utang dagang ini akan terisi ketika kita melakukan pelunasan utang atau melunasi utang, bayar utang. Nah, kemudian di sini kreditnya adalah kas 500.000, ya.
biaya angkut pembelian di serba-serbi jumlahnya 500.000, kreditnya di kas 500.000. Contoh lain, ada transaksi nomor 7 tadi, ya kan? Kita beli ke toko Dewa Dewi, kita beli cincin tadi 75 cincin, harganya masing-masing 2 juta dengan rabat 10%. Ya. Berarti dengan rabat 10% berarti kita langsung dapat potongan 10% dari ini tadi 150 juta, itu adalah 135 juta. Kita dapatnya cek, ya. Kita bayarnya cek, pakai cek. Nah, transaksi nomor 7 tadi tanggal 11 Mei 2017 dibeli dari toko Dewa Dewi 75 buah cincin senilai 2 juta masing-masing dan dibayar dengan cek rabat 10%. Kita tulis dulu tanggalnya tanggal 11. Nomor buktinya adalah BKK 6502. Ini tadi yang dicek tadi. Kemudian keterangannya adalah toko Dewa Dewi. Pembelian sebesar 135 juta. Masih ingat nggak bahwa pembelian ini akan hanya diisi ketika kita melakukan pembelian secara tunai. Yang lainnya kita strip, kemudian kreditnya adalah kas 135 juta. Potongan pembelian kenapa tidak diisi, Bu? Karena di transaksi ini adalah cek rabat, jadi langsung otomatis kepotong gitu. Ya. Potongan pembelian ini nanti terisi ketika kita melunasi utang di dalam masa potongan. Oke. Nah, kita lihat di sini ada transaksi nomor 8. Nah, inilah bukti kas keluar BKK 752. Kita bayar utang yang tadi, yang pas pembelian dengan toko Mutiara tadi. Ya kan, masih ingat nggak kita tadi utang 250 juta tadi itu untuk beli kalung tadi. Ya. Di sini karena kita melunasinya tanggal 14 masih dapat potongan, ya, potongan tanggal 4 Mei ke tanggal 14 itu dapat potongan pembelian sebesar 4.800.000. Ya, di sini ada keterangannya. Oke. Nah, maka sisa utang kita yang kita lunasi adalah 235.200.000. Nah, di sini transaksinya seperti ini. Pada tanggal 14 Mei 2017 melakukan pembayaran kepada toko Mutiara atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Mei 2017 dengan potongan pembelian 5 juta, ya. Nah, di sini kita anggapnya potongan pembeliannya itu 5 juta. Pembulatannya 4.800. Kita anggap saja 5 juta. Contohnya di sini aja langsung ya. Pakai transaksi ini aja untuk jurnal khususnya. BKK-nya 7502, keterangannya toko Mutiara, utang dagangnya 250 juta, itu utang dagang utuh ya. Nah, kasnya adalah 245 juta, potongan pembeliannya 5 juta, ya. Yang tadi yang butuh transaksi kita abaikan, kita jurnal khususnya pakai yang ini. Yang transaksi nomor 8 ini. Oke, selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi penjualan secara kredit. Biasa disebut dengan jurnal jual atau JJ. Ya, jadi jurnal penjualan ini hanya khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Contoh di sini, toko Mas Celuba menerbitkan faktur. Berarti dia menjual emas atau menjual barang dagangan sebanyak 20, harga satuannya 5.500.000. Jumlah harganya berarti 110 juta, ya. Nah, bentuk jurnal penjualannya seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama tadi, ketika hanya barang dagangan saja, ada tanggal, nomor faktur, keterangan secara track. Bedanya adalah debitnya penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Nah, kalau untuk yang di sini ada akun serba-serbi, ini adalah untuk penjualan selain barang dagang. Misalnya, perusahaan itu menjual etalase karena etalase ini sudah nggak dilaku lagi, menjual komputer bekas atau apa, peralatan bekas kendaraan, misalnya menjual kendaraan karena kendaraannya sudah tak layak dipakai, dijual mau beli baru. Nah, itu kan kita jual dulu, maka nanti masuknya ke akun serba-serbi, ya. Dan itu harus penjualan secara kredit. Transaksi penjualan, ini ada transaksi nomor 1, ada contohnya, ada faktur tadi tentang kita menjual emas secara kredit, ya.
Pencatatannya seperti ini. Tanggal 7 Mei 2017 dijual kepada toko cemerlang 20 buah kalung senilai 5.500.000 masing-masing. Dengan syarat 2/10 N/30 dengan bukti transaksi sekian, ya. Jurnalnya seperti ini. Tanggalnya tulis dulu, tanggal 7, nomor fakturnya ditulis, keterangannya toko cemerlang di mana tempat kita menjual barang. Syaratnya kita tulis 2/10 N/30 sesuai dengan syarat penjualannya, penjualan kreditnya. Debitnya langsung aja ditulis 110 juta, piutang dagangnya 110 juta di bagian kredit. Oke, bisa dipahami? Nah, Ibu kasih contoh lagi. Di sini ada transaksi nomor 6. Transaksi penjualan ya. Ada penjualan faktur ke toko cemerlang. Penjualan tunai dan penjualan kredit, bedanya ini. Ibu kasih tahu dulu ya, penjualan tunai dan penjualan kredit. Kalau penjualan tunai itu munculnya kayak kwitansi, ya. Kalau penjualan kredit itu pakainya faktur. Oke. Nah, di sini transaksi nomor 6, tanggal 26 Mei 2017 dijual kepada toko Jaya Wijaya 30 pasang anting-anting masing-masing sebesar 3.250.000 dan 20 cincin masing-masing 2.500.000. 75% tunai dan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Ya, berarti yang kredit adalah sebesar 25%. Di sini jurnalnya seperti ini. Tanggal 26, nomor fakturnya sekian, keterangannya toko Jaya Wijaya, tempat kita menjual barang, syaratnya 2/10 N/30, penjualannya adalah 75% dari total tadi. Kalian hitung hasilnya itu seperti ini. Penjualan 36.875.000, piutang dagangnya 36.875.000. Diperoleh dari 25% dari hasil penjualan 30 pasang anting dan 20 cincin. Ya. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi uang yang masuk ke dalam kas. Biasa disebut juga dengan jurnal kas masuk atau JKM. Jadi ini mencatat semua transaksi yang menyebabkan kita menerima uang. Contoh transaksinya di sini. Tanggal 1 Mei, Tuan Somad menyetorkan uang tunai 100 juta. 50 gelang senilai 125 juta dan peralatan toko sebesar 10 juta sebagai modal awal. Yang akan kita tulis adalah yang pertama ketika menyetorkan uang tunai. Nanti untuk yang gelang dan peralatan toko nanti masuk ke jurnal khusus yang lain. Ya. Tanggal 10 Mei dijual kepada toko Sinar Dunia 10 buah kalung senilai 5.400.000 masing-masing dan 10 gelang senilai 2.750.000 masing-masing secara tunai. Dengan biaya angkut sebesar 100.000 dengan metode pengiriman barang FOB Destination Point. Ya, berarti di sini nanti yang menanggung adalah pihak penjual. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa tanggal 10 itu melakukan penjualan secara tunai kepada toko Sinar Dunia. Tanggal 16 Mei diterima pelunasan dari toko cemerlang. Jadi kita terima uang atau terima duit pembayaran pelunasan piutang dari toko cemerlang atas transaksi sebelumnya. Bentuk jurnal penerimaan kasnya itu seperti ini. Tanggal, nomor bukti, keterangan, debitnya itu kas dan potongan penjualan, kreditnya adalah penjualan, piutang dagang, akun serba-serbi. Ya. Penjualan ini khusus untuk transaksi ketika kita melakukan penjualan tunai, maka di sini akan terisi. Piutang dagang adalah untuk transaksi ketika kita melakukan atau menerima uang dari pelunasan piutang. Jadi orang bayar utang ke kita. Serba-serbi ini dipakai ketika kita melakukan penjualan barang secara kredit tapi bukan barang dagangan, contoh kendaraan, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Nah, di sini ada pencatatan transaksi penerimaan kas. Transaksi nomor 3. Tanggal 4 Mei 2017 dijual kepada toko Sinar Dunia 10 buah kalung senilai 5.400.000 masing-masing dan 10 gelang senilai 2.750.000 secara tunai. Dengan bukti transaksinya sekian dengan biaya angkut sebesar 100.000 dengan metode pengiriman barang atau barangnya FOB Destination Point. Dan di sini jurnalnya sekian. Tanggal 4, nomor buktinya ditulis, keterangannya toko Sinar Dunia
Debitnya ada 81.500.000, diperoleh dari mana? Diperoleh dari kalian hitung dulu 10 kali 5.400.000 ditambah 10 kali 2.750.000. Hasilnya adalah 81.500.000. Ya. Kemudian penjualannya adalah 81.500.000. Kenapa? Karena di sini adalah penjualan secara tunai, ya. Nah, contoh lagi transaksi nomor 5. Di sini ada bukti kas masuk, ada toko cemerlang yang tadi membayar utangnya. Kita menerima pelunasan piutang. Pelunasan piutang toko cemerlang tanggal 7 Mei 2017, nomor fakturnya ini dengan potongan penjualan 2.090.000. Jadi karena toko cemerlang mampu membayar di dalam masa potongan, berarti dia dapat potongan penjualan. Jadi jumlahnya tinggal ini 102.410.000. Ya, jadi piutang yang dilunasi ini akan kita terima duitnya sekian. Masuk ke jurnal penerimaan kasnya. Tanggal 4 Mei terima pelunasan dari toko cemerlang atas penjualan barang dagang tanggal 7 Mei 2017 dengan potongan pembelian 2.090.000. Ya, di sini judulnya sekian. Tanggal 16 nomor buktinya, keterangannya toko cemerlang, debitnya sekian, uang yang debit kasnya sekian, berarti benar-benar uang yang kita terima. Terus potongan penjualan, baru piutang dagangnya adalah gabungan yang tadi 104.500. Ya, bisa dipahami? Jika belum, masih ada contoh lagi transaksi nomor 6. Tanggal 26 Mei dijual kepada toko Jaya Wijaya 30 pasang anting, 20 cincin, 75 tunai, dan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Nah, berarti 75% ini akan kita tulis, ya kan? Karena 75% ini berarti kita sudah menerima uang. Jurnal sekian. Tanggal 26, nomor buktinya berapa? Keterangannya toko Jaya Wijaya, kasnya sekian, penjualannya sekian. Ini adalah 75% tadi, 75% dari total pembayaran ini. 25-nya tadi kan masuk ke jurnal penjualan, 75%-nya masuk ke penerimaan kas, ya. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang keempat tadi. Seperti setoran modal. Setoran modal ini berlaku untuk setoran modal aktiva tetap, aktiva lancar, pokoknya yang tidak berhubungan dengan barang dagangan atau tidak berhubungan dengan kas, retur pembelian dan retur penjualan. Biasa disebut atau disingkat dengan JU. Nah, contoh transaksinya ini, tanggal 1 Mei, Tuan Somad menyetorkan uang tunai 100 juta, 50 gelang senilai 125 juta, dan peralatan toko 10 juta sebagai modal awal. Yang 100 juta tadi sudah kita tulis di jurnal penerimaan kas. Nah, yang sisanya ini tadi, 50 gelang dan peralatan toko kita tulis di jurnal umum. Karena ini tidak berupa uang atau tidak menambah kas. Kemudian nih, ya, terus ada lagi pencatatan transaksi jurnal umumnya. Tanggal 1 Mei 2017, Tuan Somad menyetorkan uang tunai 100 juta, 50 gelang senilai 125 juta, dan peralatan toko 10 juta sebagai modal awal. Yang kita buat jurnalnya ada yang ibu blok kuning ini, yaitu kas di debit 100 juta, peralatan toko di debit 10 juta, persediaan barang dagang 125 juta. Ini 50 gelang. Ini tidak ditulis 50 gelang ya, tapi ibu tulisnya langsung persediaan barang dagang. Modalnya 235 juta. Bu, kenapa kasnya tetap ditulis? Tidak apa-apa. Kasnya tetap ditulis, nanti ketika ini ditulis, ini bisa untuk pengecekan di jurnal penerimaan kasnya. Boleh ditulis, boleh tidak. Ya, untuk kas ini walaupun sudah ditulis di jurnal penerimaan kas, ya. Misalnya ini mau dihapuskan, langsung peralatan toko dan persediaan barang dagang boleh. Berarti nanti kalau kasnya ini ibu hilangkan, adanya peralatan toko dan persediaan barang dagang, maka modalnya bukan 235 juta tapi 135 juta, ya. Contoh lain, ada transaksi nomor 3 ini, ada kita terima nota debit atau retur ini. Nah,
Tanggal 5 Mei dikirim kembali 2 buah kalung yang dibeli dari toko Mutiara karena model tidak sesuai. Retur pembelian ya. Tadi kan kita ke toko Mutiara kita beli barang kan, beli kalung. Ternyata dari 50 kalung yang kita beli itu ada 2 buah kalung yang tidak sesuai modelnya. Berarti kita kembalikan. Nah, di sini keterangannya adalah utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Ya, nomor fakturnya sekian. ND 502, nomor faktur sesuai dengan bukti tadi. Bukti nota debit tadi. Ya, sebesar 10 juta karena tadi masing-masing harganya 5 juta kan di awal tadi. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Bagaimana, sudah paham belum? Jika sudah, Ibu akan mengetes pemahaman kalian dengan evaluasi. Silakan kalian akses e-learningnya untuk mengerjakan evaluasi. Oke, dan dari sekian ini apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Tentunya adalah transaksi pada jurnal khusus, ya kan? Nah, Ibu sudah buat rangkumannya. Jurnal pembelian itu hanya mencatat pembelian barang dagang atau harta lain secara kredit, ya. Jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagang atau harta lain secara kredit. Jurnal pengeluaran kas atau JKK itu pembayaran utang. 2. Pembelian secara tunai. 3. Pembayaran biaya angkut, biaya listrik, biaya sewa, biaya asuransi nanti dan sebagainya. Dan retur penjualan tunai. Retur penjualan tunai dan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Tapi pengambilan pribadi ini adalah uang loh ya, berupa uang. Jurnal penerimaan kas itu adalah untuk mencatat penerimaan piutang. 2. Penjualan tunai. 3. Setoran modal berupa kas, dan 4. Retur pembelian tunai. Dan jurnal umum itu mencatat retur pembelian dan penjualan kredit, setoran modal berupa aktiva tetap, dan prive barang dagang. Kalau jurnal umum ini, kalau yang tadi di pengeluaran kas itu prive berupa uang, kalau jurnal umum itu adalah prive berupa barang dagangan. Oke, bisa dipahami? Jika kalian belum jelas, kalian bisa baca modul yang sudah Ibu share juga di bagian materi. Dan nanti kalian bisa tanyakan juga ke Ibu melalui WA atau chat di e-learningnya. Ya. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.